DPRD Banjarmasin wacananya akan melaksanakan reses secara perorangan, namun tetap dihadiri SKPD di lingkup pemerintah kota Banjarmasin. Reses ini merupakan kegiatan anggota dewan untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Tujuannya menjaring atau menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan. DPRD Banjarmasin wacananya akan melakukan reses secara perorangan, namun tetap dihadiri SKPD di lingkup pemerintah kota Banjarmasin. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno, Waitakoni Prima TV, tengah hari Kamis 2 Februari 2023 memadahkan, reses ini merupakan kegiatan anggota dewan untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Tujuannya menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan. Namun dalam agenda reses anggota DPRD Banjarmasin tahun 2023, menurut politisi PDI Perjuangan ini terjadi perbedaan usulan karena ada fraksi yang menghendaki reses perorangan, ada pula secara berkelompok. Namun keputusannya menunggu rapat dari Badan Musyawarah. Tugiatno berharap dalam setiap pelaksanaan reses, instansi atau SKPD terkait harus datang agar setiap aspirasi warga bisa langsung ditampung atau ditindaklanjuti. Perorangan ini pertama di tahun pemilu kan bisa langsung menemui konstituen, apa aspirasi mereka. Banyak keuntungannya lah. Ya, kita keuntungan kita dalam hal pendekatan dengan masyarakat. Dari hasil keputusan yang diambil apa Pak? Hasil akhir belum. Kalau hasil akhir belum kita sepakati, cuman kalau bahasa kita ya sudah, karena lebih banyak fraksi-fraksi yang meminta perorangan. Anggota DPRD Banjarmasin Afrizaldi menyatakan bila fraksi Partai Amanat Nasional sangat menyambut baik adanya keinginan untuk reses perorangan ini karena bisa langsung menyerap aspirasi warga. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin ini pun menyatakan melalui reses perorangan maka akan terbuka ruang yang lebih banyak dari warga untuk menyampaikan segala permasalahan yang harus ditindaklanjuti. Ya, kami tentunya dari fraksi PAN itu sudah bulat tekad bahwa sistem reses itu harus perorangan. Kenapa? Karena memang dalam hal penyerapan aspirasi itu kita memiliki konsep yang berbeda. Tidak mungkin semua partai memiliki konsep yang sama, karena tentu punya pola berbeda-beda kan. Nah, jadi reses ini harus perorangan. Jadi kita menelusurinya sesuai dengan aspirasi yang dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi kalau umpamanya taruhlah di Banjarmasin Selatan itu ada 11 anggota dewan. Itu akan punya 11 pola penanganan permasalahan. Coba bayangkan, kalau satu dewan itu memiliki kesempatan menemui masyarakat atau menyerap aspirasi itu sekitar 3-6 titik, artinya kali 11. Itu kan sangat banyak akhirnya aspirasi yang terserap. Dibanding kalau kita berkelompok kan dijadikan satu tempat di mana masyarakat diundang dan itu tentu terdiri dari 3 kelurahan. Kan cuma 3 titik yang akhirnya bisa kita serap. Sementara itu dari 8 fraksi di DPRD Banjarmasin, hanya 2 fraksi yang menginginkan tetap melaksanakan reses berkelompok, sedangkan sisanya menginginkan perorangan.